Untuk kelas 3 jutaan 5G-nya Vivo, apakah handphone ini so worth it itu? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Vivo T1 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Seperti biasa, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Secara garis desain, Vivo T1 5G ini bukan hal yang baru. Bisa dibilang mirip dengan Vivo V Series. Material back covernya sih dari plastik dengan warna ala lembayung yang kalau lihat dari berbagai sisi warnanya bisa berubah-ubah. Untuk finishingnya sendiri menggunakan haze glass look like dan cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Jadi cukup aman kalau dipakai tanpa casing. Terus pinggirannya sudah mengotak dan kita suka sih dengan desain seperti ini. Dimensinya cukup compact dan cukup enak digenggam. Untuk frame kameranya sendiri berbentuk persegi panjang dengan platform yang cukup tipis dengan dua lensa besar dan satu lensa kecil dan ada flash di sampingnya. Kalau di bagian depan luas layarnya di 6,58 inch yang sayangnya masih bertipe water drop. Entah kapan Vivo akan tobat dengan poni seperti ini. Kalau nggak flagship nggak dikasih nih layar pansol. Bezel cukup standar dengan bagian dagu yang agak menonjol. Untuk perlindungan layar kita tidak menemukan informasi apapun di website resminya, tapi untuk kategori standar sudah termasuk kok di dalam paket penjualannya dan udah langsung terpasang. Untuk berat HP ini waktu pas kita timbang ada di 188 gram dan untuk kelengkapan lainnya di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor. Di sisi kiri kosong dan di sisi atas ada secondary microphone dan slot SIM tray yang sayangnya bertipe hybrid dan di sisi bawah ada audio jack 3,5 mm. Microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Terus satu hal yang kita pengen highlight di sini, di dalam paket penjualan yang Vivo masih dilengkapi headset loh. Kalau headset aja ada gimana kepala charger kan? Untuk layar sendiri mungkin ini jadi salah satu faktor terlemah dari handphone ini karena hanya menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Dan refresh rate-nya juga cuma di 60Hz, sangat biasa banget di sini. Dan untuk pemakaian sehari-hari kita menemukan case yang sama dengan Infinix Zero 5G. Entah ini algoritmanya dari UI-nya atau ada bugs di dalam YouTube. Jadi kalau kita buka YouTube, brightness-nya nggak bisa kita atur manual. Begitu kita turunin, langsung balik lagi full. Udah kita coba utak-atik tetap gak bisa. Bukan hanya itu aja, warna di layar ini juga berasa sangat flat dan jauh dari kata vibrance. Cukup pucat dan kurang hidup lah kalau dibandingin dengan layar HP lain dengan range yang setara. Kemungkinan bisa salah kalibrasi dari pabrik atau panelnya yang flop. Kalau untuk penggunaan scrolling menu dan sosial media ini sangat biasa karena refresh rate-nya juga cuma di 60Hz, dimana ini cukup tertinggal dari range HP-HP yang udah rata-rata di atas 60Hz. Saat kita tes di controllable areanya Antutu, respon layarnya cukup baik untuk kelas 3 jutaan dan semua area layarnya bisa diakses. Untuk dukungan sentuhannya, HP ini bisa mensupport 10 jari dan waktu pas kita rapid touch di Antutu, tadinya kita sempat ragu, tapi untuk ukuran layar 60Hz ini cukup responsif. Kita pindah ke bagian speaker yang hanya dibekali speaker mono yang kualitasnya cukup kaya loh untuk ukuran speaker mono. Cukup kencang dengan staging yang cukup luas. Clarity-nya cukup baik dengan porsi bass, mid, treble, dan vokalnya cukup seimbang. Cuma karena ini mono jadi terasa kurang, terutama keseimbangan antara kiri dan kanannya. Vivo T1 5G ini dibekali Vantage OS yang berbasis Android 12 yang dari pertama kita beli sampai sekarang udah sekitar 2 mingguan kita udah dapat update sekali di security patch dan stability system. Selain bugs yang tadi kita temukan di layar atau aplikasi YouTube ya, kita masih belum menemukan ada yang aneh-aneh di sini. Buat kalian yang cuma familiar dengan MIUI atau XOS dan selalu ngecengin Vivo karena mahalnya, nih kita kasih tahu, Vantage OS ini adalah salah satu UI Android yang secara update rutin. OS-nya enteng, icon pack-nya menarik dan cukup intuitif. Jadi nggak heran nyonya di rumah atau mungkin banyak wanita di luar sana yang milih pakai Vivo karena gampang dan nggak seribet itu. So kalau kalian mau trial nih dari bayang-bayang HP yang punya UI riweh, mungkin kalian bisa mulai dari HP ini. Untuk kelengkapan sensor, HP ini masih ada NFC, tapi sayangnya pas kita coba make sure lagi di gyronya, nggak responsif. Untuk fitur biometrik sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi, dan sangat cepat dalam responsivitasnya. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal barnya cukup penuh dan cukup stabil, dan saat kita speed test, hasil speed download dan uploadnya cukup baik lah dari HP-HP yang biasa kita tes. Dan untuk HP ini di penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi-nya,
saat kita tes untuk menangkap jaringan sinyal WiFi yang jaraknya kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek gambar. Hasilnya payah banget di sini. Untuk nunggu connect-nya aja lama bener, dan mungkin ini adalah HP yang paling lemah sinyalnya dari HP-HP yang pernah kita coba. Tapi ya ketika udah connect, waktu pas kita speed test hasilnya tetap kenceng. Tapi tetap aja, buat kita WiFi yang terpenting adalah jarak. Untuk storage-nya HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 yang cukup oke lah di range harga segini. Dan dari segi kecepatan, untuk skor sintetiknya tembus di 33 ribuan. Vivo T1 5G ini dibekali 3 lensa, 50 megapiksel di kamera utama, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Well, Vivo kan concern banget ya sama hasil kamera. Untuk hasil fotonya di mode auto di luar ruangan, secara tone warnanya cenderung hangat, tapi cukup mild. Dan untuk processing warnanya cukup tinggi di saturasi dan vibrance. Jadi hasilnya cukup pekat, dan kalau kalian pengen upload ke sosial media bisa langsung di-upload lah. Dan waktu pas kita take di dalam ruangan dengan set lampu studio, hasilnya sih cukup baik, cuma kontrasnya nggak terlalu pekat di sini. Untuk detailnya cukup bagus, dynamic range-nya juga bagus banget di kelasnya. Untuk mode potretnya autofocusnya biasa aja, tapi cukup bisa diandalkan. Hasil bokehnya so-so, cenderung nggak rapi, tapi untuk kedalamannya cukup baik dengan dimensi bokehnya yang cukup creamy. Untuk hasil fotonya di kondisi low light, hasilnya cukup baik selama masih ada sumber cahaya. Perpaduan kontras dan shadownya cukup enak dilihat mata. Tapi untuk noise dan distorsinya tetap kerasa sih. Justru saat kita mengaktifkan night mode-nya, hasilnya agak kurang enak dilihat. Emang sih ini masalah selera, tapi kerasa kayak dinaikkan brightness-nya aja nggak sih? Ya walau secara noise dan detail jadi lebih membaik. Dan tentunya harus diambil dalam keadaan steady, soalnya gampang banget shaky. Untuk kamera selfie-nya secara skin tone agak ke arah kemerahan. Saat dapat cahaya direct, muka kita lumayan putih, detailnya cukup halus, tapi kalau di backlight-nya hasilnya cukup baik. Pada mode potretnya hasilnya tambah memerah, tapi detailnya sedikit lebih baik. Bokehnya cukup rapi, tapi secara kedalaman sangat kurang sih. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini bisa merekam di 1080p 60fps. Untuk hasil perekamannya di mode ini cukup shaky dengan tone warna yang cukup flat dan minim processing. Tapi cukup oke lah untuk opsi slow motion. Terus di 1080p 30fps, tadinya kita kira ada mode steady mode atau pakai IIS lah. Tapi kita nggak nemu di pengaturannya. Dan untuk tone warnanya masih mirip-mirip dengan 1080p 60fps. Cuma di sini shaky-nya nggak separah di mode sebelumnya. Agak kurang nih untuk perekaman videonya. Kalau untuk perekaman kamera depannya opsinya cuma di 1080p 30fps yang hasilnya secara tone warna cukup hangat dan agak mendekati natural sih sebenarnya. Detailnya cukup bagus, backgroundnya juga cukup baik. Cuma hasil gambarnya cukup shaky. Ini adalah 1080p 30fps dari Vivo T1 Pro Vivo T1 5G. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Untuk urusan baterai, HP ini sudah dibekali baterai standar di 5000 mAh. Pemakaiannya bisa dibilang cukup irit. Waktu pas kita pakai gaming test aja, pengurangan baterainya selama 30 menit per game paling tinggi di 8% aja. Itu pun cuman Genshin Impact, sisanya paling 7%. Sebagai gambaran, di pengetesan PC Mark, SOT HP ini tembus di 10 jam. Tapi HP ini hanya dibekali kepala charger di 18 watt dan pengecasannya sih ya standar 18 watt lah. Jadi pada tes baterai monitoring dari 4-100% membutuhkan waktu di 1 jam 50 menitan. Untuk urusan dapur pacu, HP ini sudah dibekali chipset MediaTek Dimensity 810. RAM yang kita punya di 8GB tapi ada opsi di 4GB dan storage-nya di 128GB. Untuk ukuran HP 3 jutaan udah lumayan loh. Apalagi HP ini sudah disematkan cooling system yang nanti kita akan bahas pada sesi gaming test. Dan skor Antutunya juga cukup oke karena bisa dapat di 379 ribuan. Sebagai gambaran, Genshin Impact di low 60fps hasilnya termasuk yang keteteran di sini, di mana FPS-nya ada di bawah 30, terutama saat di open map atau di Mondstadt. Tapi emang kalau lagi di dungeon cukup aman. Jadi kita baru bisa nyaman main di lowest 60 fps. Di sini sih udah enak, dimana FPS-nya cukup stabil baik di Mondstadt, open map ataupun di dungeon. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8% dan suhunya sendiri ada di 44 derajatan paling tinggi.
Untuk Apex Legends kita sudah bisa main di balance high. Untuk feel di dalam gamenya cukup aman dan tekstur di dalam gamenya juga bisa kerender dengan baik pas lagi tembak-tembakan maupun legend kita lagi ngeluarin spesialisasinya. Feel sentuh layarnya juga cukup responsif, konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 7% dan suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 41 derajatan. Untuk Mobile Legends, settingan grafik tertingginya ada di high dengan high frame rate. Dan untuk feel di dalam gamenya sendiri aman-aman aja selama tes ini berlangsung. Gak ada tekstur yang hilang gara-gara gagal kerender, walau intensitasnya lagi rame, kayak lagi war. Semua efek grafisnya keluar dengan sempurna. Dan feel sentuhnya masih responsif. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 6% dan suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile saya settingan grafisnya mentok di medium high. Terus pas kita main di Battle Royale pada mode Alcatraz. Dan mode ini biasanya paling enak ngetes FPS. Dan ternyata di sini juga cukup aman. Semua tekstur di dalam game terrender dengan baik, pergerakan karakter kita cukup lancar walau kita lagi tembak-tembakan dan kondisinya cukup rame. Untuk feel sentuh layarnya juga cukup responsif. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit mencapai 7% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Dan untuk PUBG Mobile kita sudah bisa main di balance ultra. Pengalamannya sudah cukup nyaman dimana secara FPS cukup aman. Pergerakan karakter kita cukup smooth, tekstur di dalam game terrender dengan baik, dan feel tentunya juga cukup responsif, dan kita juga ngerasain delay. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 7% dan suhu tertinggi di handphone ini ada di 42 derajatan. Dengan segala pertimbangan plus minusnya, tetaplah kalian bisa pertimbangin handphone ini untuk di kelas 3 jutaan 5G. Ya kalau kita lihat kekurangannya kayak layarnya di bawah rata-rata, speaker yang masih mono, tidak adanya gyro dan hasil perekaman video yang sangat kurang untuk harganya, ya jadi gimana gitu. Tapi ingat harganya cuma di 3 jutaan dan kalau lagi flash sale kalian bisa dapat harga di 3,2 jutaan. Kalian udah bisa dapat HP 5G ready dengan spesifikasi yang bisa di-push main game berlama-lama dengan suhu yang adem. Dan ini personal preference kita. Daripada maksa punya HP dengan chipset kenceng, tapi kalau diajak main game cepat panas, ya podo wae. Makin sering panas mau nggak mau bakal memperpendek umur handphone kita. Selain itu HP ini juga sudah dilengkapi NFC. Kemudian hasil fotonya cukup baik loh, warnanya cukup tajam, detailnya baik, dan baterainya sangat irit. Walau kepala chargernya cuma di 18 watt. Terus dalam paket penjualannya juga masih dilengkapi headset dan ini udah sangat langka. Bahkan ada loh yang kepala chargernya disingkirin. Dan kalau UI ini masalah selera, tapi Vantage pendapat pribadi kita sangat nyaman sih. Kalau desain ini selera kalian masing-masing. Kalau nggak masalah dengan water drop, desain belakangnya cukup oke lah. Dan segitu dulu dari kita. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!